Harapan, kata yang indah bukan? Semua orang mau punya harapan. Harapan akan masa depan yang lebih baik. Harapan bahwa perjuangan hari ini tidak sia-sia. Harapan bahwa suatu hari semuanya akan baik-baik saja. Namun sayangnya, hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Halo semua, saya Nalea. Ada satu masa dalam hidup saya 32 tahun yang lalu, ketika kata harapan terasa begitu jauh. Orang-orang berkata Tuhan selalu memberi harapan. Tapi waktu itu yang saya rasakan hanya masalah, kelelahan, dan kesunyian. Saat doa saya yang tidak kunjung dapat jawaban. Hidup yang awal mulanya begitu indah, tiba-tiba saja berubah. Ternyata hidup bukan hanya kuliah dan bekerja. Inilah awal mulanya. Selamat pagi, Ma. Lea mau panggil Lea kerja dulu ya, Ma. Soalnya mau gantiin temen jadwal kerja. Terus, habis itu Lea langsung mau kuliah ya, Ma. Sekalian Lea juga mau kerja kelompok bareng teman-teman yang lain. Jadi Mama gak usah tungguin Lea pulang ya, Ma. Oh ya, Lea, jangan lupa berdoa ya, hati-hati di jalan. Itu bekal Mama siapin, jangan lupa nanti dimakan ya, ntar ya. Oke, banyak ya, Ma. Mama orang yang paling penting dalam hidup saya. Ya bukan cuma seorang mama, tapi dia juga sebagai sahabat, teladan, iman, dan penyemangat hidup saya. Tidak pernah terbayangkan bagaimana jadinya kalau tidak ada mama dalam hidup saya. Tapi ternyata hal yang selama ini saya tidak pernah bayangkan akhirnya terjadi. Apa ya kaki dia? Kok lemes banget kaki? Hari itu hidup saya berubah. Mama didiagnosa Guillain-Barré syndrome, sebuah sakit yang membuat tubuhnya tiba-tiba melemah dan kesulitan untuk berjalan. Sejak saat itu, semuanya tidak lagi sama. Ma, Mama kan baru pulang dari rumah sakit. Jadi Mama dan istirahat dulu ya, Ma. Kalau ada apa, nanti aja, biar Lea nggak ngomong. Maaf ya Lea, Mama jadi ngerepotin kamu. Kamu sampai harus berhenti kuliah, jadi cari kerjaan lain. Semua karena kami melalui. Maaf ya, Nak. Mama ngomong apa sih, Ma? Mama nggak bersama sekali kok. Yang penting Mama cepat sembuh, biar kita bisa jalan-jalan lagi dan juga bisa bekerja bareng lagi. Lea doain Mama ya, biar Mama bisa cepat sembuh. Bisa masak-masak lagi buat Lea, ya. Iya dong, Ma. Mama pasti sembuh. Amin. Ternyata Mama tidak pernah sembuh. Tidak hanya itu, pekerjaan tambahan ternyata tidak cukup untuk menutupi semua biaya pengeluaran untuk obat serta perawatan Mama.
Waktu itu saya berdoa, Tuhan pasti tolong saya kan? Tapi Tuhan diam. Setiap hari saya berdoa, saya tanya sama Tuhan, tapi tetap tidak ada jawaban. Katanya selalu ada harapan, tapi kenapa yang saya alami hanya penderitaan? Kalau kalian jadi saya, ketika kehilangan harapan, apa yang membuat kalian terus maju? Beberapa dari kalian mungkin ingat cerita saya. Kisah di mana hidup terasa berat, tentang doa-doa yang seolah tidak terjawab. Dan mungkin juga di antara kalian pada saat ini berada di titik itu. Merasa Tuhan diam, merasa sendirian, merasa kehilangan harapan. Saya pernah berada di sana. Saya pernah berpikir bahwa tidak ada lagi harapan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan karena semua sudah baik-baik saja, bukan sudah tanpa masalah. Saya mulai mengerti sesuatu tentang harapan. Jangan gitu mak, aku nggak ngerasa kesusahan kok. Aku boleh minta kok. Mama juga sering minta kok. Kadang Mama juga bingung kenapa ada masalah di suci. Mama nggak tahu kenapa bisa terjadi. Mama pernah baca di kita, pengharapan itu seperti saung yang kuat dan aman bagi jiwa. Ya, saung ini seperti kapal yang ditemukan. Kapal itu tidak hanyut karena ada saung yang kuat. Nah, seperti itu juga kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan. Jadi, kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena kita itu adalah Tuhan yang setia, tak pernah meninggalkan kita. Jadi, tetap berharap kepada Yesus. Tuhan, aku capek. Kenapa engkau rasanya diam? Katanya pengharapan itu saung. Kalau Tuhan itu saung, aku nggak akan tenggelamkan Tuhan. Tapi kenapa hidup aku selalu sepi? Kenapa Tuhan? Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku belajar berharap kepadamu. Walaupun aku tidak mengerti sekarang, aku mau belajar percaya dan juga berharap kepadamu ya Tuhan. Seperti Mama yang walaupun sulit tidak pernah menyalahin Tuhan. Tolong aku Tuhan. Malam itu
tidak ada jawaban instan. Tidak ada keajaiban tiba-tiba. Masalah saya tetap ada. Tapi ada satu hal yang berubah, yaitu hati saya. Akhirnya saya mengerti, kalau harapan itu bukan berarti selalu kuat, bukan berarti tidak boleh menangis, bukan berarti masalah hilang seketika. Harapan itu bukan tentang kekuatan diri saya sendiri. Harapan itu tentang siapa pegang tangan saya. Dan akhirnya saya mengerti kenapa harapan itu bisa tetap ada. Karena Yesus bangkit. Kalau Dia sudah mengalahkan kematian, maka tidak ada keadaan yang bisa mengalahkan pengharapan kita. Karena Dia hidup, saya tetap bisa berdiri, bahkan di tengah pergumulan. Karena Dia hidup, saya masih punya harapan. Harapan itu masih ada. Bukan keadaan kita berubah jadi mudah. Karena Yesus, pengharapan saya yang hidup.